Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Senin, tanggal berapa sekarang? 1 tanggal 1 bulan Rabiul Akhir tahun 1442 Hijriah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdullah As-Sa'di, ulama besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 170 dan ayat 171. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي
فهم لا يعقلون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, yang dimaksud apabila dikatakan kepada orang-orang kafir, demikian pula kepada orang-orang musyrik atau siapa yang menyerupai mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu ikutilah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dikatakan demikian, mereka berkata, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka mengatakan, kami mengikuti ajaran yang kami jumpai atau keyakinan yang kami warisi dari nenek moyang kami. Demikian hujjahnya orang-orang kafir. Demikian pula hujjahnya orang-orang musyrik, yaitu mereka mengikuti ajaran nenek moyang. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Walaupun nenek moyang mereka tidak berakal sedikit pun, tidak mengetahui dan tidak pula mendapatkan petunjuk. Wa mathalul ladzina kafaru, dan perumpamaan orang-orang kafir, kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nida'a. Perumpamaan orang-orang kafir seperti perumpamaan binatang, di mana mereka tidak mendengar selain panggilan dan teriakan, tidak dicerna, tidak difahami. Demikian orang-orang kafir diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti binatang. Summum, mereka tuli, bukmun, bisu, umyun, buta, fahum la yaqilun, dan mereka tidak memiliki akal, tidak mengerti apa yang diserukan kepada mereka. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, menafsirkan ayat yang mulia ini, thumma akhbara ta'ala an halil musyrikin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang keadaan orang-orang musyrik, bagaimana sikap mereka. Idza umiru bittiba'i ma anzalallah ala rasulihi, bagaimana
sikap mereka jika dipanggil untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mimma taqaddama wasfuhu, sebagaimana yang telah dijelaskan sifat-sifatnya. Maka orang-orang musyrik raghibu an dalik, mereka tidak mau, mereka enggan menerima panggilan untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, mereka berkata, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka mengatakan, bahkan kami mengikuti apa yang kami jumpai dari ajaran nenek moyang kami, ajaran leluhur kami. Faktafu bitaqlidil aba, mereka mencukupkan diri dengan ikut-ikutan nenek moyang. Wa zahadu fil imani bil anbiya, mereka zuhud, mereka tidak mau beriman kepada para nabi dan para rasul. Wa ma'ahada, padahal aba'uhum ajhalun nas wa ashadduhum dhalalah, padahal nenek moyang mereka adalah manusia yang paling bodoh dan yang paling tersesat. Jadi sekiranya nenek moyang mereka bodoh, sekiranya mereka mengetahui nenek moyang mereka tersesat, mereka tetap fanatik, mereka tetap mengikuti ajaran nenek moyang dan enggan beriman mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah dalil yang diambil semua yang menentang kebenaran, yaitu dalil ajaran apa? Nenek moyang. Maka simaklah ayat-ayat Al-Quran bagaimana mengkisahkan penolakan orang-orang musyrik, penolakan orang-orang kafir ketika diajak beriman, ketika diajak membenarkan ajaran para nabi dan para rasul, maka mereka berhujjah dan berdalil dengan ajaran nenek moyang. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Maidah ayat 104, Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Surat Al-Maidah ayat 104, Allah Ta'ala berfirman, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menjawab, cukuplah bagi kami
apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum, apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka la ya'lamuna syai'an, tidak mengetahui sedikit pun, tidak memiliki ilmu, wala yahtadun, dan tidak pula mendapatkan petunjuk. Demikian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Jadi dari dulu sampai hari kiamat, penolakan-penolakan, yaitu penolakan kebenaran, penolakan kembali kepada Al-Quran, penolakan kembali kepada sunnah, dalilnya adalah fanatik dengan ajaran apa? Nenek moyang. Lihat pula firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zukhruf Surat Az-Zukhruf ayat 23 dan ayat 24. Surat Az-Zukhruf ayat 22 dan 23. Allah Ta'ala berfirman, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Mereka berkata, bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama. Nenek moyang kami menganut suatu agama, dan kami mendapatkan petunjuk untuk mengikuti jejak mereka. Jadi kami akan selalu mengikuti jejak-jejak, ajaran-ajaran, keyakinan-keyakinan nenek moyang kami. Maka Allah Ta'ala berfirman ayat berikutnya, wa kadzalika, demikianlah, ma arsalna min qablika, tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelummu, fi qaryatin min nadirin, di dalam suatu negeri, min nadir, yaitu pemberi peringatan, para nabi dan para rasul, illa qala mutrafuha, kecuali pembesar-pembesar negeri tersebut berkata, inna wajadna aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami menjumpai nenek moyang kami punya prinsip, punya keyakinan, wa inna ala atharihim muhtadun, dan sesungguhnya kami akan selalu mengikuti jejak-jejak nenek moyang kami. Nah, ini adalah dalil bagi penolak kebenaran, yaitu dalil mereka salah satunya adalah fanatik dengan ajaran nenek moyang, walaupun bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran menyebutkan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Demikian pula Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lainnya. Ketika mereka menyerukan tauhid kepada kaumnya, maka kaum yang ingkar, kaum yang menolak, kaum yang membangkang, mereka berhujjah kepada para nabi dan para rasul, yaitu mereka tetap berpegang teguh dengan ajaran nenek moyang mereka. Maka lihatlah bagaimana fanatiknya kaum Nabi Nuh alaihissalam. Allah sebutkan
di dalam surat Al-Mu'minun. Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam menolak kebenaran dan berdalil dengan ajaran nenek moyang. Surat Al-Mu'minun ayat 24. Allah Ta'ala berfirman, faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi, dan berkata pembesar-pembesar, tokoh-tokoh masyarakat yang kafir dari kaumnya, yaitu dari kaumnya Nabi Nuh, ma hadza illa basyarun mithlukum, orang ini, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, tidaklah dia kecuali manusia seperti kalian. Yuridu an yatafaddala alaikum, ia ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kalian. Walau sya'allahu la anzala malaikah, kalau sekiranya Allah menghendaki, Allah menurunkan malaikat. Jadi kalau sekiranya Allah menghendaki, diutusnya seorang rasul, Allah menurunkan malaikat. Ma sami'na bihada fi abainal awwalin, kami belum pernah mendengar seruan seperti ini pada masa nenek moyang kami terdahulu. Maka lihatlah ini, apa penolakan kaumnya Nabi Nuh kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tidak punya dalil, tidak punya hujjah. Hujjah mereka yang paling kuat adalah ajaran nenek moyang. Dengan demikian fanatik terhadap golongan fanatik ajaran nenek moyang, penyebab utama manusia menolak kebenaran. Lihat pula penolakan kaumnya Nabi Hud. Sama, mereka menolak ajarannya Nabi Hud. Nabi Hud mengajak kepada tauhid, mengajak beriman kepada Allah, mengajak beribadah hanya kepada Allah saja. Tetapi kaumnya menolak dengan alasan ajarannya Nabi Hud tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang. Allah Ta'ala berfirman surat Al-A'raf ayat 70. Surat Al-A'raf ayat 70. Allah Ta'ala berfirman, qalu ajitana lina'budallaha wahdah. Mereka berkata, wahai Hud, apakah engkau datang kepada kami membawa ajaran, mengajak kami lina'budallaha wahdah, supaya kami beribadah hanya kepada Allah saja. Wa nadara ma kana ya'budu abauna, dan kami meninggalkan sesembahan-sesembahan yang disembah nenek moyang kami. Fa'tina bima ta'iduna, kalau demikian datangkan ancaman yang kau ancamkan kepada kami. In kunta minas shadiqin, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Maka lihatlah, Nabi Hud alaihissalam mengajak kepada tauhid, mengajak mengikuti perintah Allah, namun kaumnya menolak. Dalil mereka, hujjah mereka adalah ajaran apa? Ajaran nenek moyang. Maka sama, sejarah itu berulang sampai hari kiamat. Tidak pernah ada yang menimpa umat ini kecuali sudah menimpa umat-umat yang terdahulu. Sama saja, intinya mereka menolak kebenaran dengan dalil ajaran nenek moyang. Kemudian Nabi Saleh alaihissalam diutus oleh Allah kepada siapa? Kaum Tsamud.
mereka juga menolak, kaum Tsamud juga menolak ajarannya Nabi Saleh dengan dalil nenek moyang. Allah Ta'ala berfirman surat Hud ayat 62. Surat Hud ayat 62. Qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hada. Mereka berkata, wahai Saleh, engkau dahulu termasuk orang yang baik, orang yang terhormat di tengah-tengah kami. Qabla hada, sebelum engkau melakukan ini, yaitu sebelum engkau berdakwah, sebelum engkau mengajak manusia. Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Wahai Saleh, apakah engkau melarang kami menyembah sesembahan-sesembahan yang disembah nenek moyang kami? Wa innana lafi syakkin, sesungguhnya kami ini ragu-ragu, mimma tad'una ilaihi murib, sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa yang engkau serukan kepada kami. Dengan demikian kaumnya Nabi Saleh fanatik, mantap dengan ajaran nenek moyang, dan mereka meragukan seruan Nabi Saleh alaihissalam. Maka sama saja, jadi penolakan-penolakan yang ada, yang menolak kebenaran, hujjah mereka hanyalah fanatik kepada ajaran nenek moyang. Kemudian diantaranya Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah sebutkan berulang-ulang di dalam Al-Quran tentang dakwanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka ketika diajak oleh Nabi Ibrahim beribadah hanya kepada Allah, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka berhujjah kepada Nabi Ibrahim dengan ajaran nenek moyang. Lihatlah surat Al-Anbiya ayat 53. Surat Al-Anbiya ayat 53. Ketika Nabi Ibrahim mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah, menanyakan kepada mereka apa yang mereka sembah, kenapa mereka menyembah berhala, mereka menjawab, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka berkata kepada Nabi Ibrahim, kami menjumpai ayah-ayah kami, kakek-kakek kami, nenek moyang kami menyembah berhala-berhala tersebut. Maka itulah hujahnya kaum Nabi Ibrahim ketika diajak untuk mentauhidkan Allah, diajak untuk mengikuti ajaran yang benar, mereka enggan dan mereka menolak dengan dalil fanatik kepada nenek moyang. Lihatlah pula kaumnya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan, mengajak kaumnya meninggalkan, yaitu mengambil harta manusia dengan cara yang tidak halal. Namun mereka menolak Nabi Syuaib dengan dalil, yaitu mengikuti apa? Ajaran nenek moyang. Allah Ta'ala berfirman surat Hud. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat 87 tentang fanatiknya kaumnya Nabi Syuaib dengan ajaran nenek moyang mereka. Mereka berkata, qalu ya Syuaibu. Mereka berkata, wahai Syuaib, as-salatuka, apakah salatmu? Itu apakah ajaran agamamu? Ta'muruka, memerintahkanmu, an natruka ma ya'budu abauna, supaya kita meninggalkan
apa yang disembah nenek moyang kami. Au an naf'ala fi amwalina ma nasya, atau supaya kita meninggalkan mengelola harta kami sesuai dengan cara kami. Terserah, ini urusan kami, harta-harta kami. Innaka la antal halimur rasyid, wahai Syuaib, sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun lagi pintar. Kenapa kamu ikut-ikutan urusan kami? Ini adalah ajaran nenek moyang kami. Jadi apakah agamamu melarang kami mengikuti ajaran nenek moyang kami? Demikian penolakan kaumnya Nabi Syuaib. Dan juga lihatlah bagaimana Fir'aun menolak Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun sama saja, Fir'aun, Abu Jahal dan yang lainnya menolak para nabi dan para rasul. Dalilnya hanyalah fanatik dengan ajaran nenek moyang. Allah berfirman tentang fanatiknya Fir'aun kepada ajaran nenek moyangnya. Surat Yunus ayat 78. Allah Ta'ala berfirman, qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana. Mereka berkata, yaitu Fir'aun dan menteri-menterinya, demikian pula pembesar-pembesar kerajaan Mesir, mereka berkata, apakah engkau, wahai Musa, datang kepada kami untuk memalingkan kami dari ajaran nenek moyang kami? Wa takuna lakumal kibriya'u fil ard. Dan apakah engkau menyeru ini supaya engkau memiliki kekuasaan, yaitu di negeri ini, di Mesir. Wa ma nahnu lakuma bimu'minin, dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepada kalian berdua, yaitu kepada Nabi siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Jadi intinya sama. Jadi Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran menjelaskan panjang lebar semua kaum yang membangkang, semua kaum yang menentang, yang mengingkari ajaran para nabi dan para rasul. Dalil mereka adalah mengikuti ajaran nenek moyang. Sama saja sekarang kita mengajak kepada masyarakat beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, ikuti sunnah Nabi SAW. Mereka mengatakan ini tradisi, ini adat, ini adalah yang diajarkan oleh leluhur dan nenek moyang kami. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, wa hadhihi syubhatun liraddil haqqi wahiyah. Ini adalah subhat untuk menolak kebenaran, namun subhat tersebut adalah subhat yang sangat lemah, dhaifah. Fahada dalilun ala i'radihim anil haqq. Dan ini adalah dalil mereka untuk berpaling dari kebenaran. Ini dalil mereka untuk berpaling dari kebenaran adalah dalil ajaran nenek moyang. Wa raghbatihim anhu. Dan ini adalah dalil yang menjelaskan bahwasanya mereka enggan untuk menerima kebenaran. Wa adami insafihim. Dan ini adalah dalil mereka itu tidak objektif, tidak adil. Jadi tidak menimbang terlebih dahulu, tidak mencermati, yaitu tidak merenungkan terlebih dahulu. Mereka langsung menolak, mereka tidak adil. Falau hudu lirusdihim. Kalau sekiranya mereka diberi petunjuk, yaitu mencerna, memikirkan ini dengan hati nurani mereka, wa hasuna qasduhum, dan sekiranya mereka tujuan mereka itu baik, niat mereka baik, hati mereka jernih, lakanal haqqu huwal qasd, maka kebenaran adalah tujuan mereka. Akan tetapi
wa man ja'alal haqqa qasdahu wa wazana bainahu wa baina ghairihi tabayyana lahul haqqu qat'an wattaba'ahu in kana munsifan. Maka barang siapa yang kebenaran adalah tujuannya mencari kebenaran, kemudian dia menimbang antara yang benar dan antara yang batil, ditimbang. Kalau tidak tahu, kalau masih ragu-ragu, cerna, fahami dulu, timbang, kemudian hendaklah munsifan. Jika dia munsif, dia adalah orang yang adil, maka dia pasti akan mengikuti kebenaran. Wa sadaqa rahimahullah, benar apa yang disampaikan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah. Kebanyakan manusia belum menimbang, belum merenungkan, belum melihat dengan hati nurani, langsung ditolak, langsung ditentang, langsung dibantah karena tidak sesuai dengan apa? Ajaran nenek moyang. Maka penyair mengatakan ma'as baha, apa itu? Alangkah samanya malam ini dengan malam yang lalu. Apa gana syairnya? Alangkah samanya, ma asbaha al-lailata bil bariha. Alangkah samanya malam ini dengan malam kemarin. Artinya zaman ini sama dengan zaman dahulu, tidak ada bedanya, modelnya saja. Zamannya katanya zaman milenial, modelnya saja semuanya serba canggih, tetapi intinya sama. Ketika menolak kebenaran, dalilnya adalah dalil ikut apa? Nenek moyang. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa mathalul ladina kafaru, dan perumpamaan orang-orang kafir, kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa. Seperti perumpamaan orang-orang yang tidak mendengar kecuali teriakan, panggilan dan teriakan saja, tidak paham apa yang disampaikan. Yang penting ajaran nenek moyang ikut, yang penting ajaran leluhur mereka dibela habis-habisan. Summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka tuli, bisu dan buta, dan mereka tidak memiliki akal. Qala rahimahullah, lamma bayyana ta'ala adama inqiyadihim lima ja'at bihir rusul. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan orang-orang kafir yang tidak mau tunduk, tidak mau taat mengikuti ajaran para nabi dan para rasul, waraddahum lidzalika bittaqlid. Mereka menolak itu semuanya dengan taklid, yaitu dengan ikut-ikutan, dengan fanatik nenek moyang. Ulima min dzalika annahum ghairu qabilina lil haqq. Maka diketahui bahwasanya mereka tidak mau menerima kebenaran. Wala mustajibina lahu, dan tidak mau mengamalkan kebenaran tersebut. Bal kana ma'luman likulli ahadin, bahkan diketahui oleh setiap orang, annahum lan yazulu an inadihim, mereka tidak akan keluar dari penolakan mereka. Jadi mereka selalu menolak, selalu membangkang, selalu menentang. Akhbara ta'ala, Allah Ta'ala mengabarkan, anna mathalahum inda du'a'id da'i lahum ilal iman. Perumpamaan mereka ketika diajak untuk beriman kepada Allah, kamatsalil bahaim, perumpamaan mereka
seperti perumpamaan binatang ternak. Allati yan'iqu laha ra'iha, seperti binatang ternak yang diteriaki pengembalanya. Walaysa laha ilmun bima yaqulu da'iha wa munadiha, mereka tidak memiliki ilmu dengan apa yang diserukan penyerunya atau orang yang memanggilnya. Fahum yasma'una mujarradas saut, mereka hanya mendengar sekedar suara saja. Alladzi taqumu bihi alaihimul hujjah, yang menjadi hujjah atas mereka pada hari kiamat nanti. Walakinnahum la yafqahuna fiqhan yanfa'uhum, tapi mereka tidak memahami dengan pemahaman yang bermanfaat bagi mereka. Falihada kanu summan, maka dari itu mereka sum, yaitu tuli. La yasma'unal haq, tidak mendengar kebenaran. Sama'a fahmin wa qabulin, tidak mendengar kebenaran, yaitu pendengaran yang memahami, wa qabul, dan menerima. Artinya mereka tidak mau memahami dan tidak mau menerima kebenaran. Umyan, mereka buta. La yang duruna nadhara i'tibar, mereka tidak mau melihat, yaitu melihatnya orang yang mencermati. Tidak mau mereka merenung. Bukman, mereka bisu. Fala yantiquna bima fihi khairun lahum, mereka tidak berbicara yang bermanfaat, yang baik bagi mereka. Wassababu al-mujib lidzalika, penyebab mereka melakukan itu, lidzalika kullihi, penyebab itu semua, annahu laisa lahum aqlun sahih, mereka tidak memiliki akal sehat. Mereka punya otak saja, tetapi tidak memiliki akal yang sehat, tidak mau mencerna, tidak mau merenung. Balhum asfahus sufaha wa ajhalul juhala, bahkan mereka adalah orang bodoh yang paling bodoh. Fahal yastaribul aqil anna man du'iya ila rasyad wa dhida anil fasad wa nuhiya an iktihamil adab. Apakah orang yang berakal ragu-ragu? Apakah orang yang berakal, yang punya akal sehat, ragu-ragu jika diajak kepada kebenaran? Tidak akan ragu-ragu kalau orang punya akal. Apakah ragu-ragu orang yang punya akal jika diseru meninggalkan kerusakan? Mereka tidak akan ragu-ragu. Wa nuhiya an iktihamil adab, dan apakah orang yang berakal itu ragu-ragu jika dilarang nyemplung kepada siksa? Dilarang, ini siksa Allah, kok ragu-ragu? Apakah orang yang punya akal sehat ragu-ragu? Wa umira bima fihi salahuhu wa falahuhu wa fawzuhu wa na'imuhu. Apakah orang yang berakal itu ragu-ragu jika diperintahkan untuk sesuatu yang baik baginya? Itu adalah kebaikan untuk dirinya, itu adalah kemenangannya, itu perintah itu adalah keberuntungannya dan kenikmatan bagi dia. Fa'ason nasih, lalu dia bermaksiat kepada orang yang menasihati. Ini tidak mungkin bagi orang yang berakal dengan akal yang sehat. Wa tawalla an rabbihi, lalu dia berpaling dari perintah Rabbnya. Wattahaman nara ala basiratin wattaba'al batil wa nabadal haqq. Kemudian dia masuk neraka setelah dia mengetahuinya. Dia mengikuti kebatilan dan menolak kebenaran. Anna hadza laisa lahu muskatun min aql, ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang memiliki sedikit akal, itu yaitu memiliki akal yang sehat. Walau annahu wa annahu law ittasafa bil makri wal khadi'ah wad daha fa innahu min asfahis sufaha. Sekiranya ia
disifati dengan sifat cerdik, wal khadi'ah yaitu licik, waddaha cerdas. Fa innahu min asfahis sufaha, pada hakikatnya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang paling bodoh. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata tentang ilmuwan kafir yang katanya cerdas, yang katanya IQ-nya berapa, ada yang 2000, ada yang berapa, mereka dibeli IQ yang seperti itu. Mereka, kata Syekh Sa'di berkata, fa innahu min asfahis sufa, orang yang paling bodoh. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, utu zakaan walam yu'tu zakaan. Mereka diberi kecerdasan namun tidak diberi oleh Allah akal yang sehat. Wal iyadu billah. Dari ayat-ayat ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi wujubu ittiba'il Qur'an was sunnah, wajib mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi dhammut ta'assub, celaan bagi orang-orang yang fanatik. Jadi orang-orang yang fanatik tercela, fanatik apapun juga, fanatik nenek moyang, fanatik golongan, fanatik madhab, fanatik kiai, ini tidak boleh. Maka ayat ini adalah ayat yang jelas menerangkan larangan fanatik kepada siapapun juga. Kita diperintahkan mengikuti dalil, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihi anna ta'assub yaghliqu babal hidayah. Dari ayat ini terdapat pelajaran bahwasannya fanatik menutup pintu hidayah. Jadi fanatik itu menutup pintu hidayah. Maka imam-imam kaum muslimin menyuruhkan pengikutnya untuk mengikuti dalil, bukan fanatik kepada madhabnya. Abu Hanifah rahimahullah berkata, idza sahhal hadis fahuwa madhab. Jika ada hadis yang sahih, itu adalah madhabku. Kemudian Abu Hanifah berkata, haramun ala man lam ya'rif dalili an yuftiya bikalami. Haram siapa yang tidak tahu dalilku berfatwa dengan fatwaku. Jadi fahami dalilnya, jangan ikuti pendapatnya, tapi lihatlah apa dalilnya. Al-Imam Malik rahimahullah berkata, kullun yu'khadu min qawlihi wa yuraddu illa sahiba hadal qabr. Semua orang pendapatnya bisa diterima, dan semua orang, semua ulama besar ini pendapatnya bisa apa? Ditolak, kecuali penghuni kuburan ini. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Malik tidak mengajak fanatik kepada pendapatnya. Yang diajak oleh Imam Malik adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Imam Malik ditanya tentang tahlilul asabi. Tahlilul asabi, asabi'il yad war rijl, menyela-nyela jari tangan ketika berwudu atau menyela jari-jari kaki. Imam Malik berkata, la ara dalik, aku tidak berpendapat seperti itu, tidak ada dalilnya. Di majelis ada Abdullah bin Wahab. Abdullah bin Wahab muridnya Imam Malik, ulama besar dari Mesir. Dia menyampaikan setelah orang-orang tidak ada. Setelah orang-orang tidak ada, aku berkata kepada Imam Malik, wahai guru, wahai imam, aku meriwayatkan hadis dari Laits, dari seterusnya disebutkan riwayatnya, bahwasannya
Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa khallala baina asabi'i rijlaihi wa yadayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu menyela-nyela jari tangannya dan jari kakinya. Maka setelah itu Imam Malik berkata, hadal hadisun hasan. Ini hadis yang hasan, hadis yang bagus. Kemudian Imam Malik apabila ditanya tentang wudu, beliau berpendapat supaya menyela-nyela jari tangan dan jari apa? Kaki. Jadi Imam Malik tidak mengajak pengikutnya supaya fanatik kepada madhabnya atau pendapatnya, tetapi yang diajak oleh Imam Malik untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i, apalagi Imam Syafi'i, ucapannya Imam Syafi'i paling banyak tentang hal ini. Maka Imam Syafi'i berkata, di antaranya adalah idza khalafa qauli qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadribuhu ardal haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, buanglah jauh-jauh, buanglah ke kebun, lemparkan ke tembok ucapanku. Ikuti siapa? Ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata, ra'yu Malik, ra'yul Auza'i, ra'yu Syafi'i, kulluha indi sawa. Pendapatnya Malik, pendapatnya Al-Imam Al-Auza'i, pendapatnya Al-Imam Syafi'i, semuanya sama. Wa innamal hujjatu fil athar. Dalil itu adalah sunnah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, la tuqallidu syafi'iyan. Jangan fanatik kepada Imam Syafi'i. Jangan fanatik, jangan taklid kepada Malik, kepada Imam Malik. La tuqallid Malikan wala Thawriyan. Jangan pula kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wa khudh min haitsu akhadhu. Ambillah dalil yang mereka pakai. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti dalil dan jangan fanatik kepada siapapun juga, tetapi pegang teguhlah dalil yang mereka pakai. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran fihi fadlul insaf, keutamaan orang yang adil. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak difahami secara langsung, jangan terburu-buru, cerna terlebih dahulu, fahami terlebih dahulu. Jangan-jangan sesuatu yang disampaikan tadi adalah kebenaran. Demikian orang-orang yang adil, orang-orang yang munsif. Jadi rata-rata orang yang fanatik, mereka tidak adil, tidak menimbang, tidak menggunakan apa? Akal sehat. Mereka langsung menolak kebenaran dengan dalil fanatik ajaran nenek moyang. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi at-tahdhiru minal kibri wal hasad, peringatan keras dari sombong dan iri hati, dengki. Jadi mereka orang-orang yang mengatakan fanatik kepada ajaran nenek moyangnya, mereka sebenarnya melihat kebenaran, namun mereka sombong, mereka iri hati, sehingga mereka menolak kebenaran dengan dalil ajaran apa? Nenek moyang. Jadi karena iri hati ini bahaya, penolak kebenaran, demikian pula kesombongan. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal muta'assibin mithlul bahaim, orang yang fanatik, perumpamaan mereka seperti binatang ternak. Jadi annal muta'assibina mithlul bahaim, seperti perumpamaan orang yang fanatik, perumpamaan mereka seperti binatang ternak. Lihatlah lautan manusia, ribuan bahkan jutaan, seperti binatang ternak. Imamnya mengatakan A, semuanya ikut A, padahal yang disampaikan imamnya itu jelas-jelas tidak baik. Tapi
Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan. Masaluhum, mereka perumpamaan mereka masalul ladzi yan'iqu, seperti orang yang tidak mendengar kecuali teriakan saja. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal muta'assibina laisa lahum aqlun. Orang-orang yang fanatik tidak punya akal. Akal apa di sini? Akal sehat, akal yang jernih. Kalau otak dan tempurung, ada otaknya, tempurungnya ada, otaknya ada, namun akal sehatnya yang tidak ada. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pengajian yang berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.